Kita lihat sendiri, memang busanya luar biasa ini. Halo Sobat Kreatif, kali ini saya akan membuat deterjen powder atau deterjen bubuk yang kualitasnya kita akan coba samakan dengan deterjen merek terkenal yang sudah ada di pasaran. Kali ini kita akan menggunakan rujukan merek terkenal sehingga kualitas deterjen yang kita akan hasilkan nanti paling tidak sama dengan kualitas deterjen yang ada di pasaran. Nah, ini kita ambil salah satu contohnya, ini adalah deterjen merek terkenal. Kita akan lihat berapa surfaktan yang digunakan. Ya, berapa di sini kita lihat surfaktan yang digunakan, terlihat bahan aktif ya. Di sini tertulis bahan aktif 20% surfaktan anionik. Itu artinya surfaktan yang digunakan atau bahan aktif yang digunakan sebanyak 20%. Sehingga kalau kita ingin membuat deterjen dengan kualitas sama, berarti kita juga menyamakan jumlah bahan aktif yang digunakan. Oke, baik, saya akan mencoba membuat formula deterjen dengan 20% bahan aktif. Ini ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahan-bahan yang kita gunakan dalam membuat deterjen itu ada SLS atau Texavon powder. Ini adalah bahan aktif utama. Kemudian ada sodium sulfat. Ini ada sodium sulfat. Kemudian ada di sini adalah soda as. Di sini ada soda as. Kemudian ada STTP dan juga di sini ada yang namanya Biolex ya, atau bintik biru, pink dan hijau yang merupakan juga bahan aktif. Dan juga ini ada parfum ya, parfum yang digunakan untuk membuat harum. Baik, selanjutnya ini kita akan atur bahan-bahan ini supaya bahan aktifnya itu sebanyak 20% seperti yang kita jadikan rujukan tadi adalah deterjen merek terkenal. Baik, ini yang merupakan bahan utama surfaktan yang digunakan dalam membuat deterjen powder itu adalah SLS atau Texavon powder. Nah, ini kalau dalam 1 kilo kalau ingin kita 20% ya, mendekati 20%, itu berarti ini kita harus kasih 200 gram. Jadi kita kasih Texavon powder sebanyak 200 gram. Ini supaya bahan aktifnya itu adalah 20% ya, mendekati 20%. Nanti bahan aktifnya dilengkapi dengan bahan lain sehingga menjadi 20%. Yang penting ini Texavon powder atau SLS-nya kita kasih sebanyak 200 gram dalam 1 kg deterjen. Nah, selanjutnya ini kita kasih soda as. Kita kasih 100 gram. Kemudian ini ada STTP. Kita kasih 30 gram. Kemudian di sini kita kasih nanti yang namanya Biolex sebanyak 15 gram. Sehingga totalnya ada 345 gram. Totalnya tadi ada 345 gram. Untuk menjadi 1 kilo itu kita menambahkan ini fillernya adalah berupa sodium sulfat. Berarti bahan-bahannya tadi adalah 345 gram. Ini sisanya kita kasih sodium sulfat sebanyak 655 gram sehingga totalnya menjadi 1 kilo.
Ini adalah formula yang kita gunakan supaya bahan aktif yang terkandung dalam deterjen itu sebanyak 20%, sehingga kualitasnya sama dengan merek terkenal yang kita jadikan rujukan tadi. Baiklah, selanjutnya kita akan meracik bahan-bahan untuk membuat deterjen powder. Yang pertama, langkah-langkahnya itu kita masukkan sodium sulfat sebanyak 655 ya. Dimasukkan semuanya. Ini sudah kita timbang terlebih dahulu untuk mempercepat proses ya. Kita sudah timbang karena kita sudah memastikan formulanya tadi ya, sudah kita pastikan. Ini 655 gram sodium sulfat ini ya. 665 gram sodium sulfat. Setelah itu dimasukkan ini soda as sebanyak 100 gram sesuai formula yang tadi. Kita masukkan soda as 100 gram. Selanjutnya ini ada STTP sebanyak 30 gram. Nah, ini kita masukkan semuanya, sudah kita timbang semuanya, sudah kita timbang sehingga prosesnya lebih cepat. Nah, kita aduk sampai rata. Nah, ini kita aduk sampai rata. Nah, kalau ada yang menggumpal seperti ini ya, menggumpal, kita pastikan ini kita hancurkan. Jadi ini kita pastikan tidak ada yang menggumpal ya. Kita aduk-aduk sampai rata sehingga tercampur antara sodium sulfat, soda as, dan STTP. Nah, ini kita aduk sampai rata. Diaduk-aduk sampai rata. Nah, dipastikan rata ya. Ini sodium sulfatnya, soda asnya, dan STTP-nya dipastikan teraduk sampai merata. Ini bisa dilakukan pengadukan seperti ini, dan pengecekan gumpalan-gumpalan ini bisa dilakukan kurang lebih selama 5 menit ya. Dilakukan selama 5 menit supaya rata. Nah, ini kalau kualitasnya bagus ya, ini kita harus sabar, kita harus pelan-pelan, hati-hati. Ini kita aduk-aduk, dan ini bahan yang kita aduk, sodium sulfat, soda as, dan STTP ini adalah food grade semua ya, food grade semua. Jadi nggak ada masalah. Ini kita aduk-aduk, tidak ada aroma apapun, dan tidak ada bahan yang membahayakan. Ini semuanya food grade sampai di sini ya, sampai di sini, yaitu ada sodium sulfat, soda as, dan STTP. Ini semuanya food grade, tidak ada masalah. Ini tidak mengeluarkan zat atau asap yang membahayakan, tidak mengeluarkan bau yang membahayakan. Jadi aman, ini aman. Nah, kita ini diaduk-aduk, tidak ada masalah. Sepanjang ini sudah tercampur rata, nanti kita hentikan ya. Kalau sudah tercampur merata, kurang lebih sudah diaduk selama 5 menit ya, ini kita hentikan. Kemudian kita lanjutkan penambahan lainnya ya. Kita lanjutkan penambahan lainnya, dikasih parfum ya. Nah, dikasih parfum. Caranya kita pakai parfum spray supaya apa? Spray ini ya, parfum spray supaya tidak menggumpal. Nah, ini kita aduk lagi, kita aduk, kita berikan parfumnya sekarang ya, Jadi setelah sodium sulfat, kemudian soda as, kemudian STTP, kita berikan pewangi atau parfum. Ini bisa berulang-ulang sampai wangi yang kita inginkan ya. Kita ingin wangi seperti apa? Kalau kita ingin sangat wangi ya berarti kita ulang-ulang. Nah, tidak bisa kemudian diberikan satu kali. Kenapa? Karena kalau terlalu basah itu justru akan menggumpal. Makanya ini diberikan
beberapa kali ya, beberapa kali. Dan ini sudah mulai wangi, sudah 3 kali ini sudah sangat wangi aromanya. Aromanya sudah sangat wangi. Nah, ini diaduk-aduk sehingga aromanya menyatu. Baik, kemudian kalau sudah dimasukkan parfum, baru kemudian dimasukkan yang namanya Biolek. Ini adalah bahan aktif juga, bahan aktif yang di sini nanti warna-warni ya. Kita kasih di sini. Nah, bahan aktif ini warna-warni sebanyak berapa? Sebanyak 15 gram. Ini kita tingkatkan keaktifannya sebanyak 15 gram. Nah, kemudian kita aduk lagi. Nih. Pemberian Biolek yang ada warna merah, ada warna pink, ada warna hijau, kemudian ada warna apa ini? Ada warna pink, ada hijau, ada biru. Ini semakin mempercantik ya, semakin mempercantik dari tampilan deterjen yang kita buat. Ini ya, semakin mempercantik tampilan dari deterjen yang kita buat. Nah, pertanyaannya, ini tadi kan sudah dimasukkan SLS, sudah dimasukkan soda A, sudah dimasukkan STTP, dan juga sudah dimasukkan Biolek. Nah, kenapa SLS ini kita masukkan terakhir? Ini namanya Texafon powder atau SRL, ini kita masukkan terakhir. Kenapa kita masukkan terakhir? Karena SLS ini bahan aktif ya, bahan aktif, sehingga kalau kita terlalu banyak mengaduknya nanti baunya agak sedikit mengganggu ya, agak sedikit mengganggu. Oleh karena itu ini kita pastikan rata dulu. Nah, ini kita pastikan diaduk rata dulu. Jadi ini kita pastikan rata. Kita pastikan rata bahan-bahan sebelumnya. Baru kalau ini sudah rata, sudah bagus, sudah manis seperti ini, ya, tampilannya sudah bagus, sudah manis, kelihatan ada Bioleknya cukup lumayan banyak, ada pink, ada hijau, ada biru yang mempercantik tampilan deterjen powder. Yang terakhir ini kita masukkan SLS gitu ya. Ini kita aduk terakhir karena ini agak sedikit mengeluarkan bau yang kurang nyaman, tetapi gak ada masalah ya, gak ada masalah kita masukkan. Bukan berarti ini tidak nyaman ya, tapi ini menurut saya dimasukkan terakhir saja supaya proses pengadukannya tidak terlalu lama, karena tinggal meratakan SLS-nya. Ini juga sebetulnya biasa saja, artinya baunya tidak terlalu mengganggu sebetulnya, tetapi menurut saya karena ini bahan aktif, dimasukkan di terakhir itu akan lebih nyaman, lebih bagus gitu ya. Kalau saya begitu, formula yang bahan aktif LSS tadi itu kita masukkan di terakhir. Nah gitu ya. Nah demikian, ini kalau sudah seperti ini sudah sempurna ya, sudah sempurna ini. 1 kilo segini banyak ya, lumayan banyak ternyata ini 1 kilo. 1 kilo dengan bahan aktif sebanyak 20% ya, ini sama dengan deterjen yang beredar di pasaran ya, deterjen yang berkualitas yang beredar di pasaran dengan bahan aktif sebanyak 20% ya. Ternyata tadi kita telah melihat bahan aktif deterjen di pasaran yang bagus itu memang sekitar 20%. Jadi kalau kita ingin merujuk deterjen yang bagus di pasaran, yang sudah terkenal, yang sudah laku, ya kita akan membuat minimal ya sama dengan yang sudah beredar, yaitu berapa? 20% bahan aktif atau surfaktan anionik yang dipakai itu. Nah ini yang kita pakai surfaktan utamanya adalah
SLS atau Texavon powder. Baik, sudah selesai. Selanjutnya nanti kita akan lakukan uji coba. Apakah memang kualitasnya bagus atau tidak? Tentu saja kita akan uji coba seberapa banyak busanya, seberapa dahsyat kualitas deterjennya untuk mencuci pakaian. Oke, selanjutnya akan kita uji coba deterjen yang sudah kita buat dengan mencuci pakaian. Kita akan membersihkan noda dalam pakaian ini. Coba shoot ini. Ini adalah pakaian putih yang kebetulan ada nodanya yang akan kita bersihkan. Oke, baik, segera kita eksekusi uji coba deterjen dengan bahan aktif 20% untuk mencuci pakaian kotor. Ini kita masukkan air ke dalam bak. Kita masukkan air, kemudian kita kasih deterjen ya. Kita kasih deterjennya. Cukup 1 sendok saja. 1 sendok saja. Kemudian kita coba. Lihat, ini busanya sudah banyak. Ini kelihatan busa sudah banyak. Kita masukkan. Ini ya, kita masukkan. Busanya banyak sekali. Busanya banyak. Ya. Yang tadi kotor ya, kita kucek sebentar saja. Hasilnya sudah bersih. Kita bisa saksikan bersama. Ini busanya sangat banyak ya. Jadi cocok digunakan untuk mencuci pakaian dengan cara mengkucek gitu. Dengan cara, nah ini ya. Dengan sikat juga malah tambah bagus. Tapi yang penting di sini kita sudah tahu ternyata busanya sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali. Kita lihat sendiri. Dengan bahan aktif sebanyak 20% sesuai dengan formula deterjen yang bagus yang sudah beredar di pasaran. Ini formula bahan aktifnya 20%. Wah, memang busanya luar biasa ini. Busanya luar biasa. Semakin dikucek semakin banyak busanya ini. Jadi dipastikan ini pakaiannya menjadi sangat bersih seperti yang kita lihat. Demikian sharing saya hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Salam kreatif, inovatif, dan produktif.